Shalom Jemaat GBI PPN yang kasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Pastor Message pagi hari ini. Kita akan belajar tentang melepaskan hak. Nah, saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 10 ya, kita membaca sebuah kisah di mana ketika 5.000 orang berkumpul mengikuti Yesus, belum termasuk wanita dan anak-anak tentunya ya. Dan mereka kemudian merasa lapar, hari sudah menjelang malam. Tetapi dikatakan tempat itu jauh dari kota dan uang dalam kas perbendaharaan Tuhan Yesus itu hanya tinggal beberapa dinar saja. Tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang dengan membeli roti. Tapi Yesus berkata, beri mereka makan. Nah, di sini kemudian dikatakan dalam Yohanes 6 ya, ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, saudaraku, siapakah pemilik roti ini? Saudara, 5 roti 2 ikan dikatakan pemiliknya adalah seorang anak. Tentunya ketika dia diajak orang tuanya untuk pergi mengiringi Yesus, orang tuanya membekali dia dengan 5 roti dan 2 ikan untuk dikonsumsi dengan dirinya sendiri. Tapi problem muncul ketika mereka membutuhkan makanan dan tidak ada makanan. Tapi dia mendengar suara Tuhan berkata, apakah ada roti di tempat ini? Tentunya murid-muridnya tidak menemukan. Bagaimana dengan mudah menemukan 5 roti 2 ikan di tengah ribuan manusia? Pasti anak ini mendengar permintaan Tuhan Yesus dan kemudian dia pergi menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudaraku, kita jangan berfokus pada berkatnya, saudaraku ya. Kita melihat sebuah pelipat gandaan di mana 5 roti 2 ikan yang diserahkan kepada Tuhan berakhir dengan mujizat. Nah, saudaraku, ketika kita mengiringi Tuhan Yesus, satu hal yang penting yang memotivasi, mendorong kita harus belajar dari anak kecil ini, yaitu ketulusan hati dia, kepolosan hati dia, kerelaan hati dia untuk menyerahkan haknya pada Tuhan sebagai pemilik penguasa atas hidup. Ini penting sekali, saudaraku, menghadapi situasi yang sulit. Saya menemukan dalam pelayanannya diri saya sendiri juga ketika kita menghadapi situasi sulit yang menekan, yang seolah tidak ada jalan keluar, jalan buntu, yang dimana kita hanya bisa pasrah karena tidak ada yang dapat kita lakukan lagi. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kemerosotan secara ekonomi, mungkin juga banyak peristiwa kejadian lain yang menekan kita. Maka satu-satunya yang kita bisa lakukan pada Tuhan adalah kita berserah penuh kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, beriman percaya teguh kepada Tuhan, dan jangan lupa, saudara, kita harus mau melepaskan hak kita. Nah, apa sih yang membuat kita sulit untuk bisa menjalani kehidupan ini? Karena kita memegang, merasakan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini adalah hak kita. Tuhan tahu itu hak kita, tapi biarlah kita dengan rela seperti anak kecil menyerahkan hak kita atas semua yang kita miliki, hidup kita, keluarga kita, harta benda kita. Kita serahkan hak kita itu kepada Tuhan, supaya Tuhan beracara dalam hidup kita, supaya kuasanya bekerja atas hidup kita. Nah, hal ini juga terjadi kalau saudara baca dalam kisah janda miskin dan Nabi Elia. Di tengah situasi yang sulit menekan, ketika kekeringan melanda Israel 3 tahun lebih, dan membuat ekonomi berantakan ya, dan kelaparan terjadi di mana-mana, janda ini hanya punya secupak gandum dan sedikit minyak. Dan ketika Elia berjumpa dengan janda itu, dia minta, berilah aku makan. Nah, janda ini ngomong, kalau aku bikinkan kamu makan hari ini dengan yang aku miliki, besok aku akan mati ya. Aku cuma punya dikit.
Tapi janda ini berpikir bahwa lebih baik aku serahkan hakku, tapi dia menyerahkan itu untuk Tuhan kepada Nabi Elia. Nah, dengan demikian dia menyerahkan apa yang menjadi haknya, ya, untuk menikmati, ya, roti yang dia bisa makan dengan anaknya. Nah, dia tentunya di tengah kelaparan yang hebat, dia sebetulnya dia lebih membutuhkan roti itu, tapi dia melepaskan haknya untuk Tuhan kepada Nabi Elia. Kunci untuk kita bisa mengalami kelepasan, kemerdekaan di tengah tekanan yang hebat adalah melepaskan hak kita, apa yang kita rasa milik kita, yang apa yang kita merasa punya kita. Tuhan yang harus memberkati aku, karena itu adalah hakku. Kita harus lepaskan rasa memiliki yang kuat itu, kita lepaskan supaya kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Agama di luar, saudaraku, ya, seorang tokohnya mengajarkan melepaskan hak itu sejalan dengan apa yang nilai-nilai firman Tuhan ajarkan. Kesulitan, penderitaan, pergumulan menjadi semakin berat kalau kita tidak bisa melepaskan hak kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita melepaskan hak kita dan menyerahkan kepada Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan ketika yang punya kuasa, yang berdaulat penuh atas hidup kita, yaitu Tuhan, berkehendak untuk memberikan mujizat, melakukan mujizat, apakah itu penyembuhan dari sakit penyakit, terobosan dalam ekonomi, ataupun hal-hal lain yang menekan hidup kita. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi, mujizat terjadi, kita mengalami apa yang dikatakan sebagai blessing, berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.